Untuk kiprok nanti kita pasang, karena kendala motor ini ketika ki dilepas mesin langsung mati. Jadi kiprok yang terpasang ini sudah nggak normal, karena kiprok bawaan ini sudah nggak bisa mensuplai arus ke CDI. Jadi ini mutlak pengapian mengambil dari aki. Bila lama-lama dibiarkan aki tekor, tidak bisa mensuplai CDI, motor otomatis langsung mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami, Asian Project. Di video kali ini kita akan memasang regulator rectifier, atau istilahnya kita sering menyebutnya kiprok. Ini untuk kiprok Ninja RR Old atau juga Ninja RR CPU, karena ini tipe kiproknya gepeng. Sedangkan untuk RR New dan Ninja Super Kip, Ninja R Super Kip itu kiproknya kotak seperti umumnya motor-motor keluaran terbaru. Untuk sistem kerjanya sama untuk kiprok gepeng dan kiprok kotak. Perbedaannya ada pada letak pin soket. Kalau untuk Ninja RR Old dan CPU dia gepeng, untuk pin soketnya dia sejajar atau lurus. Sedangkan untuk Ninja R Kip dan Ninja RR New dia kotak, ada 4 pin. Untuk pengapian DC, kiprok ini sangat vital atau sangat krusial, karena pengapian atau kelistrikan ini mengandalkan kiprok. Jadi untuk pengapian DC bisa hidup walaupun tanpa aki, dengan catatan kondisi kiprok harus sehat atau normal, karena ini untuk penyimpanan arus dari spool langsung masuk ke kiprok. Sedangkan untuk motor tipe pengapian AC dia bisa hidup walaupun tanpa kiprok. Tetapi kalau untuk motor DC seperti Ninja RR series sampai Ninja R Super Kip, pengapiannya sudah DC, itu wajib memakai kiprok. Walaupun aki tekor, kiprok masih bisa mensuplai arus ke CDI. Ketika kiprok sudah mulai rusak atau tidak normal, walaupun tanpa aki, motor tidak bisa hidup karena kiprok tidak bisa mensuplai arus ke CDI. Jadi kiprok dan aki ini saling berkaitan. Untuk kiprok nanti kita pasang, karena kendala motor ini ketika ki dilepas mesin langsung mati. Jadi kiprok yang terpasang ini sudah nggak normal, karena kiprok bawaan ini sudah nggak bisa mensuplai arus ke CDI. Jadi ini mutlak pengapian mengambil dari aki. Bila lama-lama dibiarkan aki tekor, tidak bisa mensuplai CDI, motor otomatis langsung mati. Tadi udah coba kita hidupkan. Ketika mesin hidup, arus plus dari aki menuju ke kelistrikan. Ketika kita cabut, mesin langsung mati. Jadi kiprok ini nggak bisa mensuplai arus ke kontak dan ke CDI. Jadi permasalahan indikasi bisa dari kiprok yang sudah lemah, ini nggak bisa menampung arus. Lalu untuk tahanan yang di dalam kiprok ini juga sudah rusak, karena ketika lampu dihidupkan lampunya langsung putus. Jadi arus yang dari spool harusnya ditampung dulu oleh kiprok, distabilkan, lalu dimasukkan ke lampu. Tetapi ini sudah jebol yang terpasang, jadi lampu pendek langsung mati. Lalu saklar saya pindahkan ke lampu jauh, juga lampu jauhnya langsung mati. Indikasi bisa dari kiprok. Untuk kiprok ini original Kawasaki, made in Thailand. Untuk estimasi harga ini kisar 450 sampai 500 ribu. Ini lumayan mahal,
ketimbang kiprok model kotak seperti Ninja Air Super Kip dan RR New. Kita lanjut ke proses pemasangan kiprok. Kita bongkar tangki dan kita renggangkan bodi samping. Ini untuk kiprok yang lama atau masih ori bawaan. Ini dari tahun 2005, belum pernah diganti. Untuk elektronika, dia memiliki lifetime atau usia part itu sendiri, jadi usianya nggak bisa ditebak. Kadang ada yang bisa kuat 3 tahun, 5 tahun, bahkan sampai puluhan tahun. Disarankan mengganti kiprok ini yang original, karena di samping kualitas, dia juga mempunyai part elektronika yang lebih awet untuk menunjang komponen part lain seperti kelistrikan, untuk CDI, lalu untuk lampu depan. Untuk teman-teman yang mempunyai keluhan yang sama, jadi lampu utama itu sering putus, lalu yang kedua aki sering tekor, itu permasalahan bisa dari kiprok. Tetapi yang paling utama kita cek kondisi spool. Ketika spool normal, dia menghasilkan arus untuk arus penerangan dan arus pengecasan. Tahap yang kedua kita cek pada bagian kiprok. Sebelum kita mengganti kiprok, kita juga perlu mengecek kondisi spool dengan cara kita tes dengan multitester, atau bisa juga kita tes menggunakan tester lampu. Untuk arus yang dari spool harus kita cek. Untuk kabel yang pertama itu kabel untuk pengisian atau pengecasan aki, apakah ada arus. Lalu yang kedua kabel untuk penerangan atau untuk lampu, itu juga harus dicek. Kalau tidak menghasilkan arus, itu indikasi bisa dari spool. Tetapi ketika spool sudah menghasilkan arus, lalu kita cek pada kondisi kiprok, apakah kiprok juga mengeluarkan arus. Kalau tidak, indikasi bisa dari kiprok. Penyakit yang sering kita temui kalau kiprok sudah rusak, itu lampu depan sering putus, lalu yang kedua aki sering tekor. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Bila ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan ketik di kolom komentar.
Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan klik tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.